Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan video saya yang ketiga berkaitan dengan mundurnya masuk kuliah, yang insya Allah menurut saya, berita yang saya baca itu tanggal 5 April ya. Sehingga tanggal 31 jadwal saya, karena masih tidak bisa bertatap muka di kampus, maka saya kirimkan video nanti tentang kuliah pada hari tersebut. Seperti biasanya, saya adalah menyampaikan mata kuliah tentang etika bisnis. Nah, kali ini video ketiga saya, yang saya akan membahas tentang prinsip etika dalam bisnis, ya, serta etika lingkungan. Ini yang saya bahas. Kita batasi ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah ada 3 prinsip yang mendasar di dalam menjalankan perusahaan, yaitu prinsip otonomi, ya. Kemudian ada prinsip kejujuran, dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Nah, ketiga prinsip ini itu berkaitan. Yang pertama adalah perusahaan itu sendiri, kemudian tenaga kerja, kemudian lingkungan, konsumen, dan pemerintah. Jadi kelima ini yang kaitannya dengan prinsip, tentu ini berakibat dengan lancarnya sebuah perusahaan apabila bisa memperhatikan hal tersebut. Nah, kita coba membahas tentang prinsip otonomi. Ketika kita mendengar kata-kata otonomi, maka kita akan teringat yaitu dengan otonomi daerah. Yang jelas, otonomi itu apa? Jadi, otonomi itu adalah asal bahasa, atau bahasa otonomi itu berasal dari Yunani, yang dari asal kata autos, artinya mandiri atau sendiri, kemudian nomos artinya undang-undang. Nah, berarti artinya undang-undang ya, sendiri dan undang-undang. Nah, kita kembali ke prinsip otonomi perusahaan. Nah, di dalam perusahaan, ketika kita berbicara itu, maka yang dimaksud dengan otonomi itu adalah perusahaan punya kewenangan, ya, kewenangan tersendiri di dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan visi dan misi, yaitu tentang produk, tentang harga, tentang sumber daya manusia, dan tentang lingkungan. Nah, ini adalah kewenangan perusahaan di dalam menentukan kebijakannya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ekstern, yaitu di luar perusahaan. Jadi setiap menentukan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau regulasi pemerintah. Nah, apa saja yang perlu dilakukan dalam membuat kebijakan di dalam perusahaan? Yang pertama, di dalam perusahaan yang secara proporsional, maka perusahaan menjalankannya dengan tindakan yang pertama adalah membuat sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Ini agar sekecil apapun evaluasi di dalam perusahaan itu terdeteksi dengan baik, sehingga ketika membuat sebuah keputusan dan kebijakan maka itu tepat dan akurat. Kemudian punya tanggung jawab secara intern maupun ekstern. Dan yang ketiga adalah membuat sebuah aturan dengan istilah SOP itu dengan baik,
untuk sumber daya di dalam perusahaan yang tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah. Suatu contoh, ketika kita membuat sebuah karena tadi otonomi dan kewenangan perusahaan memberikan gaji atau honor kepada karyawan, maka kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan pemerintah yang menentukan standar-standar daripada tentang gaji itu. Nah, apabila itu bertentangan dengan pemerintah, pasti ada teguran atau ada peringatan dari pemerintah karena hal itu tidak dilakukan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tentang perekrutan, tentang HR, tentang segalanya. Tuh. Nah, kemudian kita juga harus membahas tentang prinsip ekonomi kejujuran. Ini sangat penting. Karena apa? Kejujuran ini termasuk siapa saja di dalam pergaulan, baik itu pergaulan individual dengan orang lain, baik itu organisasi, maka kejujuran ini sangat penting. Dan ini adalah yang nomor satu. Artinya sangat mendasar. Nah, kalau kita berbicara dengan kejujuran perusahaan, nah, setiap perusahaan melangkah di dalam melangkah yang berkaitan dengan orang lain dalam membuat satu perjanjian, perjanjian. Ini menurut Keraf tahun 98 dalam bukunya, maka setiap kita membuat perjanjian yang nomor satu dengan orang lain, maka kita harus memegang teguh perjanjian itu dan tidak boleh sedikit pun kita mengingkarinya, karena dari sini image perusahaan itu menjadi terekspos bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang komitmen dan jujur. Nah, ini yang pertama menurut Keraf tahun 98. Kemudian Keraf juga menulis yang kedua tentang kejujuran relevan, ya, kejujuran dalam menawarkan barang sesuai dengan kualitasnya dan harganya. Artinya ketika itu memang barang kualitasnya bagus, maka harganya juga harus bagus sesuai dengan secara rasio. Kalau bagus, harganya juga bagus, dan ini agar tidak harus memuaskan. Ketika barangnya bagus, maka akan memuaskan daripada konsumen yang mempergunakan produk itu, sehingga bisa kelangsungan, dan sebagai pelanggan itu akan berjalan terus dan perusahaan akan lancar. Kemudian kata Keraf juga ada kejujuran relevan secara intern dalam perusahaan sehingga kelangsungan bisa baik tentang tenaga kerja. Kalau tadi saya sampaikan bahwa perusahaan itu secara jujur dengan tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini merupakan aset daripada perusahaan yang mereka menjalankan, mengoperasionalkan produk-produk atau menjual, memproduksi, menjual kemana saja, maka tenaga kerja ini adalah sebuah aset yang harus diperhatikan secara jujur dan objektif dan rasional. Artinya kita harus memperhatikan sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah agar perusahaan itu punya image bagus. Ya, tentang tadi sampaikan tentang UMR, maka kita harus secara jujur mengakui kalau memang perusahaan ini punya mampu untuk membayar dengan standar pemerintah, harus kita bayar sesuai dengan standar atau undang-undang tenaga kerja tentang standar gaji. Itu kita tahu jujur. Tapi kalau perusahaan itu sebenarnya mampu dan tidak jujur pada tenaga kerja, maka biasanya perusahaan semacam ini tidak akan berlangsung lama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Kenapa adil ini juga penting? Karena dimanapun kalau kita adil itu pasti namanya objektif. Karena adil itu berkaitan dengan manusia,
dengan lingkungan. Adil secara objektif, karena adil ini adalah diberikan kepada orang secara melekat harkat dan martabatnya. Sehingga ketika kita memperlakukan orang secara adil, maka kita juga akan diperlakukan, perusahaan kita akan diperlakukan orang secara adil. Contohnya dengan lingkungan. Ya. Ketika kita dengan lingkungan memperhatikan bahwa kita lingkungan ini pasti berdampak. Tempo hari saya sampaikan bahwa di dalam mendirikan perusahaan itu yang pertimbangan pertama adalah lingkungan dan tenaga kerja dan bahan baku. Nah, lingkungan di sini adalah yang sangat mempengaruhi perusahaan kita, perusahaan di dalam suatu di tengah-tengah masyarakat. Ini harus adil. Artinya adil, yang pertama kita harus memberikan punya dampak ekonomi kepada lingkungan. Yang pertama adalah kita harus tenaga kerja, harus kita perhatikan lingkungan itu yang sifatnya non skill atau tenaga dalam sumber daya manusia. Perekrutan tenaga ada 3 golongan. Yang pertama adalah tenaga terampil, kemudian ada tenaga terdidik, dan ada tenaga tidak terampil. Nah, kita sesuaikan kebutuhan ini. Ketika di lingkungan ada tenaga terampil, ya kita secara terampil, juga kita terima secara tidak terampil, juga terdidik. Apa sih tenaga terampil, tenaga terdidik, dan tenaga tidak terampil? Kalau tidak tenaga terampil, mereka seorang teknis, contohnya seorang yang mempekerjakan bangunan, listrik, dan sebagainya. Ini orang-orang terampil. Kemudian kalau terdidik, jelas mereka seorang akuntan, ya seorang manajemen, dan ini ada tenaga terdidik dan tenaga tidak terdidik. Ini ada tenaga yang sangat banyak dibutuhkan. Dan ini di lingkungan harus diperhatikan agar kita sinergi dengan lingkungan dan perusahaan kita terjaga dengan baik. Nah, itulah tadi saya sampaikan bahwa prinsip di dalam etika bisnis yang kaitannya dengan otonomi, dengan kejujuran, dengan keadilan, semua bisa tercover, insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan perusahaan secara aman menjalankan regulasi pemerintah berkaitan dengan tenaga kerja, dengan lingkungan, semua berjalan dengan baik. Saya kira itu adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang ketiga ini punya manfaat, dan nanti kita ketemu, kita bahas bersama ketika tatap muka di kampus, sehingga kita bisa berbicara tentang panjang lebar dan kita selesaikan secara tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.